Halo, 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 tolong halo, selamat pagi. Silakan untuk join dengan audio ya, teman-teman. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan hanya sesi Q&A saja. Jadi pada hari ini sesinya adalah tanya jawab. Dan saya akan mute-kan call dulu teman-teman sampai semuanya bergabung ya. Oke, kita juga sembari menunggu Miss Rik untuk bergabung dengan kita. Di sini saya baru melihat sekitar 16 orang yang joining. Oke, Miss Rik sudah kembali. Oke, halo Miss Rik, silakan untuk joining kembali. Silakan di-unmute kembali Miss Rik. Halo. Oke. Ya, silakan di-unmute Miss Rik. Untuk Miss Rik saja, yang lain saya mute all. Oke, silakan untuk continue. Ya. Ya, halo Miss Rik, silakan Miss Rik. Di-unmute Miss Rik. Halo Miss Rik, di-unmute. Ya, udah, oke? Udah, oke, terdengar. Ya. Oke. Lanjut, tadi pertanyaan dari Lubis, siapa tuh? Oke. Dari, betul. Katanya pengalaman saya tidak punya pengalaman pada saat saya masuk dunia kerja. Loh, ini malah potensi Anda yang lagi dijual. Maksudnya gini, orang kalau punya pengalaman, kan dia udah bawa tas. Tas itu isinya, nih Pak, gue udah pernah begini, nih Pak, gue udah pernah begini, nih Pak, gue udah pernah begini. Itu tas, isinya tas, itu orang pengalaman. Tapi kita datang, ternyata kita tidak punya tas, karena tidak punya pengalaman. Pengalamannya tidak relevan. Apa yang Anda jual? Anda jual potensi diri, bukan pengalamannya. Maksudnya gini, tadi saya bilang, Google dulu pekerjaannya, siapa perusahaannya, apa job description dari perusahaan dari pekerjaan tersebut. Biasanya ada di JobsDB atau Jobstreet itu kan ada tulisannya tuh pekerjaannya ngapain. Anda relevansikan, Anda sambungkan dengan potensi diri Anda. Saya kasih contoh. Pekerjaannya adalah seorang salesman di mall. Terus Anda pelongok duduk terus lakukan. Anda belum pernah jadi salesman. Mungkin banyak sekali yang luput dari pengamatan kita sebagai manusia. Daripada kita bilang HRD, oh Bapak salah. Jangan gitu, jangan ngejat kayak gitu. Tapi langsung bilang kayak gini, kita Pak, sebagai manusia, kita sudah dilahirkan sebagai seorang salesman. Kenapa? Karena dari dulu, dari kecil sampai sekarang, kita diwajibkan untuk menjual diri agar memikat orang lain. Saya kasih contoh waktu kecil, ya kan? Ini boleh diceritain. Kalau Anda di kick balik, di kick sama orang yang HRD atau siapapun yang nge-interview, kita punya keinginan untuk minta permen kepada orang tua. Cara kita meminta permen, kita tiru dari orang lain, kita punya improvisasi sendiri. Dari yang mulai merengek, aku minta permen, sampai yang guling-guling di lantai. Karena apa? Karena Anda sedang membujuk orang tua Anda untuk memberikan apa yang Anda mau. Itu salesman namanya. Oke, gitu. Pak. Jadi, selanjutnya ada Surya Akbari, Pak, yang bertanya. Siapa lagi yang mau tanya? Oke. Surya Akbari, iya. Pertanyaannya jelas. Sorry, jawaban yang tadi jelas ya buat Lubis ya. Jadi, apapun pengalamannya, tidak punya pengalaman atau apapun, Anda sambungkan dengan potensi diri. Anda keluarkan, tapi harus belajar. Jangan sampai kelihatan cheesy atau katro gitu ngejelasinnya. Oke? Ini memang proses belajar sih. Baik, lanjutkan pertanyaan berikut. Ke Surya Akbari, silakan Surya Akbari, di-unmute dulu sebelum bertanya. Surya, oke. Surya, unmute. Sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kiri ya, kiri. Iya, silakan Surya. Oke, silakan Surya. Ya, jadi gini Pak, ingin bertanya.
Sebenarnya sih saya sudah banyak baca referensi di buku ataupun di tempat-tempat lain, Pak ya. Berkenaan dengan ketika kita ditanya berapa gaji yang ingin Anda inginkan gitu, Pak. Itu mungkin pertanyaannya, Pak. Oke. Lah kamu maunya berapa? 2M. Bilang aja 2M. Oke. Loh, kalau saya ditanya kayak gitu, yang jelas adalah tadi saya bawa tak nggak? Kalau bawa tak ada berapa banyak bebannya? Maksudnya pengalaman saya ada berapa banyak? Kalau pengalaman saya banyak, ya jangan mau ditawar murah. Itu. Yang kedua, pengalaman saya tidak ada. Saya mau menjadikan perusahaan tersebut sebagai kawas candra di muka atau kelas buat saya belajar. Oh, Anda harus fair, alias harus 50-50. Anda belum punya kemampuan, Anda menjadikan ini tempat belajar sekaligus bekerja. Perusahaan juga nggak mau rugi, gitu ya. Dia berinvestasi terhadap waktu, uang, dan lain-lain. Jadi banyak sekali variabel Anda bisa menjawab. Tapi kalau saya cerita ada 2 kasus tadi ya, yang bawa tas sama yang nggak bawa tas. Yang bawa tas berarti ada pengalaman banyak. Oke? Begitu bawa pengalaman banyak, saya dari awal kayak begini. Ini boleh dicontoh, boleh tidak, tapi resiko ditanggung sendiri. Ini yang saya alami saat saya melamar kerja. Hai, tas saya isinya banyak. Jadi saya mau menanyakan berapa lamakah proses rekrutmen ini. Misalnya kan waktunya 1 bulan, ada psikotes lah, ada inilah, ada itulah, ada interview kerja dan lain-lain. Saya pengen tahu di ujungnya berapa budget Anda untuk meng-hire saya. Banyak ada dari 10 HRD, mungkin 4 HRD bilang, oh Anda sombong banget ngelamar kerja kok langsung nanyain gaji. Malah saya yang nanyain, bukannya HRD. Kenapa? Karena saya punya karena saya punya tas gitu. Tapi saya tanya, daripada kita buang-buang waktu, maksudnya gini, saya misalnya pengen gaji 20 juta. Tapi si HRD ternyata gajinya 10, cuma bisa menyiapkan gaji 10 juta budgetnya. Dan nggak dikasih tahu. Dari awal gajinya cuma 10 juta. Saya udah ngarepin dengan menjual potensi diri dari saya selama 1 bulan, selama proses rekrutmen ini, saya udah membuang-buang waktu, tidak interview di tempat lain, ya kan? Pendapatan saya berkurang, buat makan terus-terusan selama 1 bulan. Tapi kalau dari awal kita sudah menyatakan, hai Bapak, boleh saya tahu dengan potensi yang saya punya dan segala macam, berapa budget perusahaan yang perusahaan alokasikan buat posisi ini. Itu satu. Saya akan bertanya dari awal. Bukan apa-apa, saya butuh tahu berapa lama, karena mungkin saya juga bisa menyebarkan potensi saya ke tempat lain. Tapi begitu kamu yang ditanya, kamu mau gaji berapa? Loh, kalau misalnya saya memvaluasi, ini contoh jawaban. Kalau saya memvaluasi diri saya dengan apa yang sudah saya jelaskan, ya kan? Biasanya kan ini pertanyaan gaji ini kalau kamu udah selesai di interview, ya kan? Di ujung kan, benar ya? Di ujung pasti tanya, kamu minta gaji berapa? Setelah valuasi yang saya sampaikan, setelah informasi yang saya sampaikan tentang kompetensi diri saya memvaluasi nilai saya adalah 2 kali UMR. Loh, kok tinggi banget katanya misalnya gitu. Loh, kan Bapak menanyakan valuasi saya karena saya tahu potensi diri saya. Saya bisa masuk ke sini, saya bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini. Bapak coba buatkan 5 pertanyaan dari 5 departemen yang berbeda, ya. Yang saya tidak bisa jawab, saya kurangi nilainya 20% dari gaji saya. Misalnya gaji saya 10 juta. 5 departemen tidak bisa saya jawab, saya kurangi 20%. 2 juta, 2 juta, 2 juta. Kalau 3 yang tidak bisa saya jawab, Bapak bayar saya aja 4 juta. Karena 6 juta udah hilang, saya nggak mampu di departemen lain. Kalau buat saya, proses kita interview itu proses kita jual beli. Kalau kita ngomongin untung rugi dengan perusahaan, saya pernah kok waktu pada saat saya ngelamar kerja di perusahaan, saya bilang, gaji saya 10 juta, Anda bayar saya 7 juta aja. Loh, kok bisa begitu? Malah kenapa kita jadi suruh bayar lebih murah, kata HRD. Yang 3 juta, Anda simpan selama 3 bulan, Anda lihat potensi saya. Kalau 3 bulan ke depan, ternyata saya bagus dan melebihi ekspektasi perusahaan, tolong kembalikan 3 juta yang kemarin selama 3 bulan ke saya secara langsung. Jadi saya punya tabungan 3 juta. Iya, Pak. Gitu. Oke, saya mute all jual diri gitu ya. Nanti Bapak unmute lagi ya, Pak. Oke. Ya, oke. Karena banyak teman-teman yang masuk ini. Oke, Pak Riki di unmute di sini saya ada
Ada pertanyaan, Pak? Surya, udah kejawab, Surya? Coba kecil tangan kayak gini. Udah kejawab belum? Iya. Dari Randy Pratama. Oke, sip. Ya, dari Siapa Randy lagi? Pratama, Pak. Randy Pratama, silakan untuk unmute. Ayo, Ren. Mana, Ren? Randy Pratama. Ada pertanyaan lagi, Kak? Iya, halo. Iya, ada, Bu. Iya, silakan. Sesudah ini Ya, di selamat. karena ini. Iya, sesudah Randy di Iya, selamat siang, Pak Riki. Ya. Halo. Yang saya ingin tanyakan, attitude Pak Riki, mungkin kawan-kawan di sini juga perlu tahu ya, attitude pertama kali ketika kita bertemu dengan HRD itu seperti apa, Pak Riki? Oke. Sebenarnya saya udah jelasin ini minggu lalu, tapi nggak apa-apa saya ulang. Oke. Jadi tadi juga saya jelasin, begitu awal attitude masuk ruangan, jangan seperti orang mengemis, jangan seperti orang belagu. Jangan. Saya pernah di posisi HRD, saya tahu banget orang yang belagu, orang yang rendah diri, yang mana. Saya tahu. Kadang saya langsung tembak ke orangnya. Alangkah baiknya saat kamu masuk tadi, ini saya kasih masukan, bla 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 bla. Atau siapapun gitu. Tapi tidak semua HRD kayak gitu, dia langsung catat aja. Orang ini songong, orang ini terlalu rendah diri, nggak mau. Gitu. Nah, attitude-nya adalah ingat potensi Anda datang ke dalam ruangan, kita udah harus tahu ada perusahaan yang membutuhkan jasa Anda diwakilkan oleh HRD. Anda membawa jasa yang dibutuhkan diwakilkan oleh tubuh Anda, pikiran Anda, dan ucapan Anda. Jadi harus paham dulu itu. Anda masuk dengan pede tapi bukan dengan sombong. Halo, Pak. Selamat siang. Akhirnya saya sampai juga nih ke perusahaan ini. Gitu. Itu basa-basi yang oke kok. Wah, masih dia nanti nanya lagi, gimana, jauh nggak dari perjalanan kayak gimana? Boleh itu cerita. Nah, ice breaking saat awal itu bisa mencairkan bahasa tubuh kita, ngerti nggak? Ice breaking saat awal bisa mencairkan bahasa tubuh kita. Jadi dari awal sikap kamu masuk adalah kamu merasakan adalah ibu tuh kamu yang permisi ibu bapak, saya dari jasa servis AC yang tadi ditelepon. Nggak sombong, nggak perlu rendah diri karena dia tahu dia mau benerin AC atau mau servis AC, ya kan? Jadi dari awal kamu sudah bisa menentukan sikap kamu bahwa selamat siang Bapak, saya Ricky. Oke. Oh ya Ricky ya, oh ini sisinya. Oke, silakan duduk ya Ricky. Duduk, udah. Ini baru pertama kali saya Pak menginjakan daerah sini. Jangan ngomong perusahaannya. Mungkin perusahaannya mungkin baru pertama kali Anda bekerja. Tapi daerah sini anggap Tangerang, anggap Kota Makassar atau kota tertentu lah misalnya. Anda baru pertama kali. Ternyata lingkungannya banyak yang asri ya Pak. Nah, kan enak itu. Ngomongin tentang lingkungan sekitar. Nggak perlu ngomongin tentang perusahaan tersebut. Itu namanya ice breaking. Kamu akan dapat feedback dari HRD-nya. Kalau HRD-nya udah keburu capek, kamu dipanggilnya di atas jam 2 siang. Karena dia hari itu banyak interview. Biasanya dia udah mulai bete, namanya manusia. Oh iya, oke. Kalau jawaban dia seperti itu, kamu hentikan basa-basinya. Karena dia udah pengen buru-buru interview aja. Dia udah keburu capek, ya kan? Jadi harus bisa ngelihat karakter orang saat jam-jam tersebut. Oke? Jadi dari awal kita sudah bawa diri kita dengan valuasi yang kita punya, dengan nilai yang kita punya. HRD juga membutuhkan Anda. Jadi jangan sampai rendah diri, ya. Permisi, Bapak, nama saya Ricky, saya mau no. Udah nggak musim yang kayak gitu. Terus ada juga yang, halo Pak, selamat siang. Wah, saya pernah jadi manajer terus ngelamar jadi staff. Oke. No. Oke. Gitu ya. Ya, silakan. Jawab nggak? Ya. Silakan kita lanjutkan lagi. Ini siapa yang sudah Benny Iswandi ya, betul ya? Silakan Benny. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, ini kan pertanyaan saya mau nanya ini tentang HRD kan sering mengucapkan kata-kata yang menjebak gitu Pak, antara kekurangan dan kelebihan. Nah, kita harus menjawabnya itu seperti apa Pak? Oke. Antara kekurangan dan yang kelebihan pertama, kita. saya betul. Biar pastilah itu pertanyaan apa menurut kamu kekurangan dan kelebihan kamu? Mati kutu ya kita sebagai manusia ditanya kekurangan dan kelebihan. Kelebihan saya ngomong takut GR, kekurangan saya malas ngasih tahu ya kan.
Nah, sekarang gimana caranya kalau misalnya kita pengen jawab pertanyaan ini? Baik, Bapak, kalau secara tertulis Bapak mungkin sudah bisa menganalisa apa yang saya punya secara skill, kemampuan berdasarkan pengalaman atau berdasarkan jenjang pendidikan yang pernah saya. Tapi kalau saya bisa bilang kelebihan saya yang bisa disinergikan dengan kebutuhan perusahaan, saya rasa pertama, saya orang yang disiplin. Jadi Bapak akan bisa lihat waktunya itu tidak akan terbuang sia-sia. Saya jarang sekali telat bangun dan segala macam. Jarang sekali, kecuali yang nggak tahu mungkin saya lagi sakit atau apa. Itu bisa dibilang. Jadi kamu misalnya punya 3 potensi diri, tekankan itu dengan relevansinya dengan perusahaan. Maksudnya disambungin dengan perusahaan. Misalnya nggak melulu harus dengan pengalaman. Gitu. Nggak melulu harus dengan pengalaman, tapi ya minimal dengan kebutuhan perusahaan, minimal disiplin. Yang kedua, bisa bekerja di dalam tim, maksudnya mau bekerja sama dengan orang lain. Kalau kekurangannya, menurut saya kekurangan yang perlu saya asah saat saya bekerja adalah kemampuan manajerial saya. Tuh, dengan kayak gitu kamu ngomong jualan bahwa kamu pengen jadi manajer. Ngerti gak sih? Maksudnya gini, kamu kan ngelamar staff, tapi kamu bilang, saya kayaknya masih perlu mengasah kemampuan manajerial saya. Mungkin kalau di sini ada kesempatan magang jadi manajer, saya boleh juga sambil bercanda. Lihat bagaimana kamu bilang kekurangan jadi sesuatu yang menguntungkan buat kamu. Lalu yang kedua, kekurangan saya masih merasa bahwa saya terus-terusan merasa kekurangan uang, Pak. Jadi saya mungkin akan banyak minta lemburan. Sambil nyantai ngomongnya, ya kan? Saya mungkin bakalan minta lemburan. Atau mungkin saya akan mengejar posisi saya yang lebih tinggi nantinya. Jadi supaya kebutuhan saya terpenuhi. Intinya gitu ya, Ben. Jadi maksimalkan potensi kamu di depan orang tersebut dengan nyambungin sifat-sifat yang kamu punya sama kebutuhan perusahaan. Oke, iya. Selanjutnya kita masuk, ya kita ke Didi Julkarnain. Didi, bisa di-unmute, silakan untuk berbicara, Didi. Ya. Oke, Benny, mute ulang, Ben. Ya, Didi Julkarnain. Iya. Mana, Didi? Kalau misalnya interviewer tanya ke kita nih, apa yang bisa kamu kasih ke perusahaan kita? Dan bagaimana kamu bisa meyakinkan kita kalau kamu cocok untuk saya terima atau untuk jadi bagian dari perusahaan kita. Padahal mungkin kita belum tahu tentang proyek atau lapangan kerja tersebut. Oke. Iya. Begini, kalau ditanya kontribusi buat perusahaan, kemarin saya sempat update di grup tuh, apa kontribusi Anda buat perusahaan misalnya kayak gitu. Pertama, saya yakin setelah Bapak lihat CV saya, Bapak bisa melihat secara administratif kemampuan saya. Misalnya gitu ya, kemampuan saya. Makanya mungkin saya bisa dipanggil saat ini. Jadi, bagi saya, kontribusi dari saya untuk perusahaan, saya yakin sangat mutual. Apa yang bisa perusahaan kasih kepada saya dalam bentuk fasilitas. Maksudnya fasilitas, bukan pemberian mobil dan lain-lain. Tapi, contoh misalnya perusahaan sudah menaungi saya dengan sebuah pekerjaan, perusahaan sudah menaungi saya dan memberikan saya job description, saya rasa saya bisa berkontribusi untuk menyelesaikan job description tersebut sesuai target. Menurut saya ini kontribusi dasar yang saya tidak bisa muluk-muluk bilang, ini bukan muluk-muluk, sudah kewajiban saya. Nah, ini cara kita ngejual. Jadi, kalau kata bahasa internetnya, merendah untuk meroket. Bilang bahwa kewajiban Anda dulu, bahwa Anda kewajibannya udah harus selesai dulu nih, gitu kan. Ini kewajiban saya. Terlepas dari itu, saya rasa kontribusi saya kepada perusahaan, seperti saya bilang tadi, mutual. Saat perusahaan memberikan saya kesempatan lebih untuk bisa berperforma baik, saya rasa saya masih akan bisa mengisi kekosongan tersebut. Jadi, kamu tidak berangan-angan bilang bahwa, saya bisa B, saya bisa C. No, tapi kamu bilang, saya butuh ruang untuk bertumbuh. Kasih deh saya ruang, saya isi ruang tersebut seperti bejana air gitu loh. Jadi buat saya pertanyaan jebakan seperti ini kita balas lagi dengan gaya merendah untuk meroket gitu. Jangan sampai terjebak dengan euforia bahwa saya kan pernah jadi manajer, Pak. Saya kan pernah begini, Pak. Jangan never oversell yourself. Jadi intinya adalah sambungkan kompetensi ini
susah sih saya ngomonginnya kayak begini, mendingan enakan praktek. Nanti ada prakteknya kok sama RTP. Jadi enakan nanti kita belajar pakai video. Tapi setidaknya dengan kayak gini saya bisa kasih gambaran bahwa oh iya bener juga ya, bisa juga kayak gitu ya. Ini salah satu cara dari berbagai macam cara. Saya rasa mungkin itu. Dijawab ya, Di? Oke, kita lanjut ke Tengku Muhammad Abdul Qadir ya ini ya. Tengku Muhammad Abdul, ada? Halo, silakan di-unmute. Oke, next ke Fadli Latif nih. Apa faktor PD itu mempengaruhi seseorang bisa jadi overselling? Fadli Latif, silakan di-unmute. Fadli mana Fadli? Fadli. Apakah PD itu bisa membuat orang oversell? Iya. Iya, Fadli silakan. Iya, bertanya. Jadi gini, Pak. PD itu biasanya karena kebanyakan pakai Rexona. Kepedean. Gini. Faktor PD itu biasanya karena kita bawa tas. Analogi tas yang tadi ya. Bawa tas tuh maksudnya gua lulusan universitas ternama. Gua anak orang terpandang, banyak pengalaman dan segala macam. Tapi kalau kita menyajikannya dengan cara menjijikan, maksudnya saya rasa sih gampang ya Pak. Karena dulu zaman saya jadi manajer, waduh, saya sih geli kalau dengar kayak gitu. Tapi kalau kamu pengen ngomong kayak gitu, tapi kamu paraphrase, kalimatnya dirubah, ya kan? Wah, menarik nih Pak. Dari contoh kasus yang saya alami saat saya bekerja di sana, jadi kebetulan saat itu saya bekerja dipercaya untuk mengatur. Padahal kamu pengen bilang kamu manajer, ngerti gak? Cara kamu parafrase kata itu ngaruh banget ke orang, gitu. Jadi kemampuan komunikasi benar-benar berpaku pada keberhasilan kamu parafrase. Pak, mumpung sinyal bagus nih Pak. Ya udah, boleh. Ini Siti ya. Bapak kan udah jelasin nih. Kita udah sedikit mengerti, udah banyak ngerti lah. Namanya siapa? Oh, belum ya? Ini mumpung sinyal bagus. Jadi Siti minta pertanyaan katanya. Alawiyah, sinyalnya lagi bagus Pak, soalnya Pak kata dia. Iya. Sinyalnya lagi bagus. Iya, ya udah boleh deh. Iya Pak, ini sampai ke atas coba. Iya kan udah dijelasin semuanya Pak. Kita udah mengerti lah. Tinggal prakteknya nih. Nah, ada lowongan nggak Pak buat kita? Ada dong. Banyak biar bisa buat mempraktekkan. Gini. Banyak sekali lowongan buat kalian, tapi yang jadi masalah adalah kalau lowongan itu sudah ada di depan mata, Siti, kalian bisa nggak memaksimalkan dan bakalan berhasil nggak? Ini yang jadi pertanyaan. Maksudnya harus punya success rate 100 dari 100. Ngerti ya? 100 dari 100 itu, kalau misalnya kita datang Vini Vidivisi, pernah dengar nggak? Vini Vidivisi. Saya datang, saya lihat, saya menang, misalnya gitu ya. Oke. Jadi sekali datang itu udah harus berhasil. Cuman tinggal masalah nego gaji doang. Harusnya kayak gitu. Ya. Jadi itu yang harus kamu perhatikan. Saya sih yakin kalau lowongan banyak. Contoh nih, habis corona, contoh nih ya, habis corona, ya, perusahaan itu tidak bisa langsung ke gigi 5. Pasti dia lari gigi 1 dulu, nggak bisa langsung tiba-tiba lompat gitu ya, langsung gas lagi sampai 100 km per jam. Dia pasti bakalan pelan-pelan. Nah, dia membutuhkan banyak lini-lini seperti perusahaan karyawan baru dan lain-lain. Jadi contohnya misalnya bagi keuangan akan berkembang. Contoh misalnya pembiayaan seperti leasing dan lain-lain pasti akan berkembang. Kenapa? Karena banyak sekali perusahaan yang collab membutuhkan pembiayaan baru, sedangkan uang dari pemerintah akan dikucurkan ke perusahaan-perusahaan besar seperti perbankan dan lain-lain. Perbankan punya uang baru, uang tunai gitu ya, uang fresh yang harus dibagikan ke pemilik usaha. Jadi jangan khawatir, insya Allah ada. Nanti kita praktek dulu. Oke, Siti? Oke, ya. Pak, ini ada pertanyaan Edo Firmansyah ingin bertanya saat kita ditawarkan disuruh bertanya, bagusnya kita bertanya apa ya Pak? Oke, Edo Firmansyah boleh di-unmute untuk bertanya langsung ke Pak Riki. Halo Edo Firmansyah. Mana Edo? Edo, ya apa pertanyaannya Edo silakan. Iya Pak.
Kan kita kadang ditawarin untuk bertanya tuh. Udah Pak? Ya, oke. Kita bagusnya itu bertanya tentang apa, Pak? Oke. Gini, Dok. Kalau disuruh tanya aja. Ya, Pak. Pak, perusahaan mampu nggak bayar saya? Oke. Gitu. Jadi gini. Ya, pertanyaannya. Oke, kamu ada pertanyaan nggak untuk perusahaan kami? Pertanyaan satu aja. Minta ruang untuk bertumbuh. Nah, baik, Pak. Jadi saya mau bertanya satu aja, Pak. Apakah di perusahaan ini ada ruang untuk bertumbuh seperti karir dan lain-lain? Mengapa saya berbicara seperti ini? Anggaplah ini Edo, nanti kepala keluarga atau menjadi kepala keluarga. Kenapa seperti ini? Saya sebagai laki-laki, saya rasa saya harus tahu ke depannya seperti apa progresnya. Jadi saya harus tahu tempat saya bertumbuh seperti apa. Jangan bukan tempat saya minta uang, tapi tempat saya bertumbuh. Kalau kamu diminta untuk buat satu pertanyaan untuk perusahaan, jangan sampai clueless. Orang langsung, si HRD langsung akan nilai. Wih, ini orang ambisius juga nih. Optimis dia. Dia minta ruang untuk bertumbuh, misalnya gitu. Dan boleh tahu, Pak, untuk potensi yang ada di dalam karyawan, apakah akan dilihat, dinilai secara baik, atau harus tetap perlu koneksi? Maksudnya koneksi, apakah Anda harus saudaraan sama bosnya, apa segala macam. Itu harus ditanya. Kalau dia menjawab, mohon maaf, ini perusahaan keluarga, kamu nggak bisa, kamu paling mentok zaman jadi manajer, nggak bisa naik ke atas lagi. Disitulah keputusan boleh kamu buat, bahwa apakah saya mau kerjaan ini sebagai kerjaan sementara 1-2 tahun aja, habis itu saya cabut, gitu. Apakah Anda ada masalah dengan itu kalau ini perusahaan keluarga? Misalnya ada yang nanya kayak gitu. Oh, saya rasa sih tidak, Pak. Berarti saya tahu kapasitas saya bertumbuh sampai mana. Ya kan? Nggak apa-apa jawab kayak gitu. Kapasitas saya bertumbuh sampai mana, mentoknya sampai mana. Oke. Jadi kedepannya saya mau lihat kontribusi saya di situ. Gitu loh, Dok. Oke, Dok? Ya. Oke, Pak. Ya, selanjutnya ada pertanyaan, Pak, dari Dina Agustina. Misalkan kita punya pengalaman yang cukup lama bertahun-tahun di satu pengalaman dan resign. Kemudian kita melamar kerja dengan pengalaman yang baru, yang benar-benar baru dan tidak diberikan gaji yang di bawah gaji kita sebelumnya. Nah, ini pertanyaannya, Pak, ada agak panjang nih. Jadi Dina Agustina, silakan untuk bertanya langsung dengan Pak Riki. Halo Dina, di-unmute menu kamu. Mana, Din? Dina, ayo. Giliran perempuan nih yang bertanya nih. Halo. Dina Agustina. Halo. Oke. Langsung saya jawab aja, Pak. Ya, jawab aja. Yang tadi adalah kalau kita punya pengalaman A, terus sudah 10 tahun di A, tiba-tiba di perusahaan baru lagi dibutuhkan B. Pertama, kamu salah ngelamar. Satu, ya kan? Oke. Kamu salah ngelamar. Yang kedua, berarti kamu sudah minus 1. Minus 1 tuh dianggap sama HRD sebagai orang yang lagi BU. Maksudnya butuh duit, gitu ya. Wah, ini orang kok engineer 10 tahun, tiba-tiba kok ngelamar jadi sales atau akunting? Wah, berarti dia butuh duit nih, pekerjaannya dia lagi anjlok. Contoh yang lagi anjlok adalah minyak. Oil and gas lagi hancur. Nah, sekarang orang yang tadinya orang-orang oil and gas yang bagus, hebat-hebat, pada ngelamar jadi sales asuransi dan segala macam. Kenapa? Karena mereka clueless, industri mereka hancur. Contoh seperti industri yang sekarang lagi kerepotan adalah perhotelan. Nah, tiba-tiba orang perhotelan ngelamar jadi apa? Bisa disambungin, karena perhotelan terbiasa dengan hospitality, nyambungin ke salesperson atau customer service. Bisa nyambung aja. Tapi kalau yang nggak nyambung, ke orang yang akunting, misalnya gitu. Kalau akunting kan harus punya background kan, sebenarnya. Yang teknis-teknis kayak gitu sebenarnya harus punya background. Tapi kalau misalnya tidak punya background, terus Anda melamar dan Anda dipanggil, ada 2 potensi masalah. Pertama, Anda salah ngelamar. Yang kedua, yang manggil nggak tahu diri. Gitu. Maksudnya, lah ini orang kan kagak punya pengalaman akunting, kenapa dipanggil? Biasanya perusahaan ini desperate, desperate bahasa Indonesia apa? Putus asa. Biasanya dia putus asa, yang pertama, yang kedua, memang cari tenaga murah. Karena kalau dia cari tenaga pas, tenaga mahal, banyak kok akunting gitu. Ini harus kita lihat dari awal. Siapa yang mau membahayakan diri? Apakah Anda atau perusahaan?
perusahaan manggil Anda tidak sesuai dengan kompetensi, ada kemungkinan dia pengen nawar yang murah, ya kan? Atau dia tidak ada kandidat yang melamar karena perusahaannya terkenal buruk reputasinya. Atau Anda yang benar-benar BU banget karena industri Anda lagi hancur. Pada saat Anda ketemu kayak gini, ini yang jadi repot. Tapi kalau kejadian, ya udahlah Pak, jangan ngomongin penyesalan. Gimana kejadiannya kalau udah di depan mata? Ya nggak masalah. Anda lihat potensinya. Kalau misalnya perusahaan bilang, wah, tapi gaji di sini nggak 10 juta, cuma 4 juta, mau nggak? Well, karena di sini tempat saya bertumbuh, saya rasa sih saya oke-oke aja. Memang ada ruang, asal ada ruang untuk bertumbuh. Misalnya kayak gitu. Ya, terima kasih Pak Riki. Pak Riki, remaining meeting time-nya 9 menit lagi. Dan kita akan menjawab satu pertanyaan lagi ya. Dengan Yuniar Adianti, pertanyaannya ketika wawancara disuruh memperkenalkan diri. Bisa dicontohin Pak Riki cara memperkenalkan diri yang benar dan poin apa aja yang harus dijelaskan, kata Yuniar. Halo Yuniar, tolong di-unmute Yuniar biar bisa bertanya langsung. Halo Yuniar. Yuniar Adianti. Yuniar, silakan. Ya. Halo Yuniar. Halo Kak. Ya, nah halo. Perempuan nih Pak nih. Udah. Ayo silakan, ayo. Ya. Udah kedengeran ya? Iya, kedengeran. Ya, sempurna. Oke. Pak, gini, kan kalau kita sering wawancara kan pertama kali itu disuruh memperkenalkan diri ya. Halo? Iya, betul. Ya, betul. Ayo, lanjut. Nah, lanjut. Bisa contohin nggak, Pak, cara memperkenalkan diri yang benar dan poin apa saja yang harus dijelaskan? Karena kan memperkenalkan itu menentukan juga ya kita tuh wawancaranya bagus atau tidaknya itu. Terima kasih. Oke. Pertama, kalian kenalkan background-nya dulu. Jadi, pada saat Anda datang, halo, Pak, saya Yuniar. Gitu ya. Bapak pasti tahu karena Bapak sudah pegang diri saya. Tapi saya coba tidak terdengar membosankan. Tuh, kita pakai prolog dulu, saya tidak membosankan. Baik, saya perkenalkan diri saya Yuniar, nama lengkap saya bla bla bla, banyak teman saya manggil saya Yuniar. Umur saya segini, saat ini saya sedang tidak bekerja, tapi pengalaman kerja saya ABCD. Dia tidak butuh kamu tinggal di RT RW berapa, nggak butuh, nggak ada rencana ke rumah kamu juga, kecuali kamu melamar sebagai supir atau yang membawa aset perusahaan. Jadi yang perlu kamu lakukan, adalah udah lulus. Perkenalkan diri dengan cara prolog. Ada prolognya. Selamat siang Bapak, saya Yuniar. Mungkin Bapak sudah tahu. Oke. Mungkin Bapak sudah tahu dari CV. Saya jelaskan lagi ya. Jadi pada saat kita mengenalkan diri, pastikan ada prolog seperti icebreaker atau pemecah suasana. Seperti prolog yang seperti tadi saya bilang, apakah ini apa dan segala macam. Jadi kalau kita bisa menganalisa diri kita sendiri saat kita mau masuk ruangan, kita bisa pastikan, oh gue itu gugup nggak ya? Gue itu gue gugup nggak ya, gue ini nggak ya terkesan-kesannya saya kaku apa enggak ya. Ini penting banget. Jadi dari awal kamu udah harus mempersiapkan diri sebelum masuk ruangan tersebut. Kalau disuruh mengenalkan diri, jangan sampai kayak gini nih, jangan ya. Baik, nama saya Yuniar, jangan. Santai, ada gerakan tangan, ada hand gesture. Gitu, oke? Yuk, lanjut ya. Oke. Saya rasa itu pakai prolog, pakai hand gesture. Oke. Siapa lagi bertanya? Iya, sisa tinggal 6 menit, Pak. 6 menit lagi, Bapak. Silakan, apa mungkin mau memberikan tips and trick, Pak, untuk sebagai penutup? Sudah tinggal 6 menit lagi. Atau boleh nasihat-nasihat terakhir nih, Pak. Ya. Ini, jadi ilmu komunikasi tidak bisa dipelajari cuma 1 hari. Seperti tadi Siti bilang, Pak, prakteknya dong. Saya tidak menyarankan kamu langsung praktek sama HRD. Tapi kalau kamu praktek sama HRD langsung, terus langsung diterima, alhamdulillah, ya enggak? Oke? Tapi kita sarankan nanti forum-forum seperti ini kita galakan, nanti di WhatsApp. Coba tolong deh, di WhatsApp grup jangan nanyain teknis dulu. Bu, ini kenapa belum bisa di-download, apa segala macam. Itu buat belajar, gitu ya. Jadi kamu tuh nanti saya kasih tugasan, kumpulkan video dan segala macam. Kalian bisa bertanya di situ juga, gitu ya, bahan-bahan pertanyaan. Oke? Tapi saya
salut sih sama kalian yang memang ada banyak kendala tapi tetap mau mengakses. Jadi RCK ada memiliki beberapa template belajar atau kelas yang bisa kalian ikuti kalau kalian sudah selesai kelas yang pertama, kelas yang pertama bisa lanjutkan ke kelas-kelas yang lainnya. Kenapa? Ini penting saat kalian mau dalam tanda kutip jual diri, gitu. Ini Tengku Muhammad, Pak, WA grupnya yang mana saya nggak tahu. Oke, coba nanti di Japri ya sama admin ya, ada grup WA tahu, gitu kan. Saya pastikan apa yang RCK lakukan sudah dilakukan selama lebih dari 10 tahun, bahkan hampir 20 tahun di industri ini. Yang kita ajarkan bukan hanya calon karyawan, tapi para karyawan. Jadi bosnya itu pada pusing, Pak, tolong ajarin dong karyawan gue di ruangan meeting. Di ruangan meeting diem mulu. Banyak loh yang di ruangan meeting tuh diem aja. Oke, yang di ruangan meeting tuh benar-benar diem gitu. Jadi begitu ditanya sama bosnya, ada ide, diem. Ada pertanyaan, diem. Kamu juga sering pada saat guru menjelaskan, wah berapi-api gurunya pas begitu ditanya, ada pertanyaan langsung pada diem. Benar kan? Karena pertama, kita takut mengeluarkan ide atau tidak punya idenya, tidak terbiasa. Jadi ilmu komunikasi harus dipelajari secara ya. Oke, berkat Daniel ada mau pertanyaan? Berkat Daniel? Berkat Daniel ini namanya unmute. Oh, nggak ada. Oke, saya mute ya. Oke, Pak Riki, boleh lagi Pak Riki memberikan tips and trick nih untuk teman-teman presentasi, wawancara, berbicara di depan umum. Nanti presentasi ada waktunya. Tapi setidaknya saya cuma mau menekankan kemampuan kita berkomunikasi tidak bertumbuh dalam waktu 1 hari, tapi harus dilakukan secara berkali-kali. Karena ini Zoom gratis, tolong suruh temennya download, tolong suruh temennya ikutan. Ini kan Zoom gratis, ya kan? Kadang kalau seminar sama saya kan harusnya bayar, ya nggak? Tapi ini gratis, yo, lumayan kan? Kapan lagi jaya dipakai forumnya? Sebelum nanti ada Zoom session berikutnya, kita kasih topiknya, kamu catat pertanyaan kamu, kalau tidak sempat ditanyakan secara live video, ketik, nanti dibacakan oleh admin. Oke. Ya, jadi saya rasa ada 2 menit lagi, Pak. Silakan untuk penutupan. Ya. Jadi saya rasa saya sudah cukup mengingatkan bahwa belajar komunikasi tidak bisa sehari, tidak bisa cuma sekejap saja, harus ada prosesnya. Nanti ke depannya saya minta kalian mengirimkan video hasil interview dengan teman kerja atau teman sekelas, teman sekantor, apa segala macam, atau teman serumah gitu ya, atau teman sepermainan, pura-pura interview. Ada pertanyaannya kalian ciptakan, kamu coba jawab. Dari situ kita coba analisa. Nanti student terbaik akan ada pengumuman dari admin. Pokoknya ada surprise dari admin buat student-student terbaik dan student-student paling rajin. Jangan sampai kartu prakerja kalian yang sudah dikasih pagu itu dibelikan sesuatu yang tidak bermanfaat hanya karena merasa murah, mudah. Ingat, nanti akan ada audit loh dari pemerintah bahwa apakah program ini benar-benar dilaksanakan atau tidak. Karena ada program yang cuma beli 15 menit selesai, cuma buat mendapatkan sertifikat. Tolonglah jangan, karena uangnya aja udah gratis. Pakailah yang gratis ini buat belajar. Oke? Saya rasa itu saja. Admin mungkin ada pengumuman yang lain dari admin. Kalau dari saya cukup sekian. Pertanyaannya kalau bisa di WhatsApp grup yang lebih berhubungan dengan pelajaran. Saya mendorong teman-teman untuk mendaftar kelas-kelas berikutnya dari RCK agar kita masih bisa lanjut program sesi seperti ini. Saya nggak mau nih putus di jalan, maksudnya saya nggak suka ngajar nanggung, makanya tadi sebenarnya sesinya cuma sekali, tapi nggak cukup, akhirnya saya minta. Oke. Iya, Pak Riki. Oke, Asep setuju dengan RCK. Ya, gimana? Oke, di sini saya hanya mengingatkan bahwa kelas ini akan dilaksanakan secara gratis selama bulan Mei. Jadi jadwalnya itu 9 Mei, tanggal 16 Mei, 23 Mei, dengan 30 Mei. Dan sesudah ini bagi teman-teman yang memang belum kita add di WA Group, akan kita add karena memang banyak sekali yang sudah
mendaftarkan diri baik via email dengan via WA. Terima kasih semuanya dan kami harap hari ini sudah cukup banyak peserta, sekitar 50-60 orang sesi pertama dengan sesi kedua. Kita harap kita bertemu lagi tanggal 9 Mei dan siapkan pertanyaan. Dan per hari ini Pak Riki akan menginformasikan mengenai apa sih yang harus kita lakukan dari hari ini sampai hari Jumat ke depan ya, untuk bisa memantapkan materi kamu di teknik wawancara, di teknik presentasi, ataupun teknik